warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang jejak sejarah dari Pulau Jawa sebelum abad ke-20 untuk tugas sejarah wajib. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clarice Ramanda Siahaan dari kelas 11-2 nomor absen 7. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materinya. Tapi sebelum itu, kita akan highlight dulu di pulau yang akan saya bahas, yaitu Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Pulau Jawa adalah salah satu pulau besar dari 5 pulau lainnya. Tapi Pulau Jawa adalah pulau yang paling kecil dan pulau terkecil dari 5 pulau besar lainnya. Namun, pulau ini terlihat lebih relatif kecil daripada pulau-pulau lainnya, tapi punya bonus demografi yang sangat amat besar. Dikatakan bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa itu sekitar 150 juta. Maka conclusionnya atau kesimpulannya, dari itu kita dapat simpulkan bahwa Pulau Jawa ini dihuni oleh 60% total penduduk dari Indonesia. Dan selanjutnya, kita akan membahas dua tokoh, yaitu ada Trunojoyo dan juga Untung Suropati. Namun pertama-tama kita akan bahas tentang Trunojoyo. Nah, Trunojoyo sendiri adalah seorang bangsawan dari tanah Madura yang lahir di tahun 1649 dan meninggal pada 2 Januari 1680. Namanya ini dapat dieja sebagai Trunojoyo, bukan Trunajaya, dan menyatakan dirinya sebagai Panembahan Maduretna Panatagama atau Pangeran dari Pulau Madura. Dan fun fact-nya adalah paman dari Trunojoyo adalah seorang pangeran Sampang, yaitu Cakraningrat kedua. Dan Trunojoyo ini adalah salah satu keturunan dari raja terakhir Kerajaan Madura Barat yang dipaksa tinggal di Mataram setelah dianeksasi dalam penaklukan Surabaya oleh Sultan Agung dari Mataram. Selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang kronologinya. Yang pertama, saat umur Trunojoyo baru menginjak 7 tahun, ayahnya dibunuh atas suruhan dari Amangkurat pertama yang merupakan sultan dari Kesultanan Mataram. Dan kemudian banyak sekali intrik terjadi di lingkungan keraton yang membuat Trunojoyo tidak betah, yang hingga akhirnya Raden Trunojoyo memindahkan keraton Pleret dan pindah ke wilayah Kajoran yang ada di Kabupaten Klaten. Di sana ia bertemu dengan Raden Kajoran, penguasa wilayah tersebut, dan kemudian Trunojoyo dinikahkan dengan putri sulung dari Raden Kajoran. Nah, setelah pernikahan, Raden Kajoran ini mengenalkan Trunojoyo kepada Amangkurat kedua, yaitu putra mahkota dari Kesultanan Mataram, atau kata lainnya adalah putra dari Amangkurat pertama. Nah, dari pertemuan tersebut terjadilah persekongkolan antara Amangkurat pertama dan juga Raden Trunojoyo. Dan selanjutnya, kita akan bahas tentang perjuangan dari Trunojoyo. Dan jadi karena mereka berdua tuh punya dasar pemikiran yang berbeda. Kalau misalnya Amangkurat pertama itu dia memang ingin membunuh Amangkurat pertama untuk dia tuh biar cepat-cepat naik tahta, karena dia adalah putra mahkota yang pastinya ketika ayahnya mati nanti atau Amangkurat satu nanti mati digantikan oleh Amangkurat kedua ini. Sedangkan kalau misalnya Raden Trunojoyo seperti tadi yang pada saat poin pertama dari latar belakang saya bilang bahwasannya Raden Trunojoyo ini merasa sakit hati karena ayahnya ini dibunuh atas suruhan dari Amangkurat pertama. Dan kemudian Raden Trunojoyo ini melakukan revolusi sendiri kepada VOC karena Amangkurat kedua kembali kepada ayahnya dan meminta maaf karena ya perbedaan pemikiran dan konsep pemikirannya tersebut. Karena tanpa adanya bantuan dari Amangkurat kedua, dan revolusi ini itu menghimbau rakyat Jawa untuk mendukung mereka demi agama Islam. Trunojoyo ini mendapatkan bantuan sumber daya yang bergerak di darat dan juga di laut dari para pejuang Makassar pimpinan Karaeng Galesong dan Monte Marano, yaitu sisa-sisa pendukung Sultan Hasanuddin pada perang di Makassar yang dikalahkan oleh VOC pada 1668. Pada 1676, Trunojoyo ini berhasillah kemudian menduduki Keraton Mataram di Karta. Dan Amangkurat pertama bersama putra mahkota melarikan diri ke Batavia untuk berunding dan meminta bantuan kepada pihak VOC atau pihak Belanda. Dan selanjutnya, kita akan bahas tentang kembali. Jadi kronologinya itu, sebelum sampai di Batavia, sayang sekali bahwasanya Amangkurat pertama meninggal dunia di perjalanannya. Akhirnya estafet kepemimpinan dipegang oleh Amangkurat kedua dan sang raja baru yang tidak punya mahkota, dan juga negara ini bernegosiasi dengan pihak Belanda yaitu Spilman untuk merebut tahta Mataram kembali kepadanya. Dan pada 1678 Spilman
dan pasukannya menyerbu pusat kekuatan pasukan Trunojoyo di Kediri. Pertempuran ini dimenangkan oleh Steelman, dan Trunojoyo serta kelompoknya mundur ke wilayah Blitar lalu ke Malang. Pada hari Natal 1678, Trunojoyo mengirimkan sebuah surat kepada Amangkurat II untuk mengingatkan bahwasanya Amangkurat II sudah terlalu jauh hubungannya kepada VOC atau pihak Belanda, yaitu orang-orang kafir. Dan nasihatnya itu ditolak mentah-mentah oleh Amangkurat II. Dan setelah melalui banyak perjuangan dan perlawanan, pada 1680, Raden Trunojoyo menyerahkan diri kepada Kapiten Yongker. Perwira ini menyerahkan Trunojoyo kepada Amangkurat II yang kemudian menikamnya hingga tewas. Nah, sekarang kita akan highlighting tokoh-tokoh. Sebelumnya saya memohon maaf bahwasanya gambarnya sebenarnya ada, tapi di sini image-nya not found di laptop. Jadi highlighting tokoh yang pertama itu ada Amangkurat pertama. Jadi Amangkurat pertama itu adalah Susuhunan Mataram keempat yang berkuasa dan memerintah di periode 1646 sampai 1677. Nama tahtanya itu adalah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping 1. Sedangkan Kapiten Yongker atau Yongker Manifa atau Yongker dari Pulau Manifa adalah seorang bangsawan dan juga perwira VOC yang berdarah asli Maluku. Dan selanjutnya kita akan bahas dampak-dampak dari perjuangan Raden Trunojoyo. Yang pertama, masa krisis Mataram. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Trunojoyo kepada Mataram pastinya membuat banyak sekali kerugian-kerugian yang ada dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Walaupun ya kalau misalnya kita tahu Amangkurat I ini memang sangat amat kejam dalam pemerintahannya. Walaupun juga Trunojoyo sudah meninggal dan sudah dibunuh oleh Amangkurat II dan sudah ada estafet kepemimpinan dari Amangkurat I dan ke Amangkurat II, Mataram ini tetap harus membayar upeti kepada Belanda sebagai balas budi mereka karena pada saat waktu itu Kapiten Yongker atau pihak dari VOC dan Belanda sudah menyerahkan Amangkurat II kepada pihak Amangkurat II. Dan kemudian perkembangan politik dan agama. Jadi Trunojoyo ini mampu menghimpun rakyat dengan pernyataan-pernyataan persuasifnya tentang agama Islam yang halus dari mulai wilayah Madura, sebagian besar wilayah Jawa Timur, sampai pesisir utara Jawa Tengah menuju Mataram. Dia ini menyebarkan agama Islam dengan bantuan Sunan Giri di beberapa wilayah yang pernah dilewati. Yang ketiga itu adalah cikal bakal pemikiran politis Belanda. Jadi pada awalnya sebenarnya itu Belanda punya tujuan hanya untuk berjualan dan hanya untuk berdagang di wilayah Madura. Tetapi karena pada suatu waktu itu Sultan Mataram ini meminta bantuan kepada pihak Belanda yang kemudian akhirnya pihak Belanda ikut campur tangan juga ke dalam Kesultanan Mataram yang kemudian kolonialisme ini dibarengi juga dengan imperialisme. Dan kita akan back lagi ke peta perlawanan dan kita akan membahas tentang Untung Suropati. Jadi Untung Suropati ini adalah seorang pahlawan yang lahir di daerah Gel-Gel yang ada di Pulau Dewata Bali pada 1660 dengan nama Surawira Aji. Beliau ini adalah seorang tokoh Nusantara yang tercatat dalam Baba Tanah Jawi. Dirinya ini adalah seorang rakyat jelata yang diangkat menjadi seorang bangsawan dengan gelar Temenggung Wiranegara. Yang kemudian meninggal pada 5 Desember 1706 pada sekitaran umur 45-46 tahun di wilayah Bangil, Pasuruan, Mataram. Jadi, fun fact-nya adalah Baba Tanah Jawi ini adalah sebuah transkrip kuno mengenai sejarah Tanah Jawa, sebuah sastra dengan bentuk tembang macapat berbahasa dan dituliskan dalam aksara Jawa yang memang berisi mengenai berbagai sejarah Pulau Jawa dari mulai geografis maupun kehidupan sosial dan politiknya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang latar belakang dari perlawanan Surawira Aji atau Untung Suropati. Jadi saat Surawira Aji berumur 7 tahun, Untung ini dibeli oleh seorang Belanda yang namanya itu adalah Mur. Dia itu dianggap menjadi sumber keuntungan bagi tuannya, makanya itu nama Surawira Aji diganti menjadi Untung. Dan pada umur 20-an, Untung ini jatuh cintalah serta menjalin juga kasih kepada anak sulung dan putri sulung dari
dari majikannya yaitu Mur yang bernama Suzanne. Dan kemudian karena pasti ayahnya nggak terima, karena kan kalau kayak gitu berarti Suzanne ini berjalin kasih dengan orang yang lebih rendah kastanya. Kemudian dia mau membunuh Untung, tapi kemudian tidak jadi. Dia memenjarakan Untung, tapi dia berhasil kabur dari penjara dan melarikan diri. Dan setelah kabur dari penjara dan menjadi buron, akhirnya itu dia mendapatkan tawaran dan juga bekerja dan bergabung pada dinas militer VOC. Pada saat untuk melaksanakan tugasnya untuk mengangkat istri dari Pangeran Purbaya ke Kartasura, dia dan kelompoknya melewati wilayah Kesultanan Cirebon. Dan ketika melewati wilayah Kesultanan Cirebon, Untung ini sempat bertemu dengan salah satu bangsawan yang namanya itu Raden Surapati yang merupakan anak tiri dari Sultan Cirebon. Kemudian karena pada saat waktu itu dianggap bahwa Raden Surapati ini mencari masalah dengan Untung, dan kemudian terjadi keributan di sana, dan kemudian diadililah keduanya. Dan pada saat pengadilan terjadi, diputuskan kalau Raden Surapati yang bersalah dan dihukum mati. Kemudian gelar Suropati dipindahkan dan diberikan oleh Kesultanan Cirebon kepada Untung. Jadi namanya sekarang sudah bukan Surawiraji tapi Untung Suropati. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang perlawanan dari Surawiraji atau Untung Suropati. Jadi setelah sampai di Kartasura, Untung ini bertemulah dengan ayah daripada Busi Kusuma, yaitu Raden Nerangkusuma. Kemudian Raden Nerangkusuma ini menikahkan Suropati dengan putrinya. Dan Nerangkusuma ini adalah seorang yang anti VOC. Kemudian dia membujuk Amangkurat kedua untuk membatalkan perjanjiannya kepada pihak Belanda atau pihak VOC. Di Februari 1686, Kapten Francois Pack sampai di Kartasura untuk menangkap Suropati. Tapi kolega dari Belanda yaitu Amangkurat II yang sudah memutuskan untuk tidak lagi mendukung VOC dan Belanda di wilayahnya telah terpengaruh oleh Nerangkusuma dan berpura-pura untuk membantu VOC. Kemudian pertempuran meletus di halaman keraton dan banyak sekali perwira Belanda yang tewas, bahkan Kapten Pack tewas di tangan Suropati. Selanjutnya kita akan highlightin tentang tokoh-tokoh. Yang pertama, ini adalah tokoh yang sudah muncul di cerita dari Raden Trunajaya, tapi kemudian muncul lagi sebagai tokoh utama daripada cerita dari Untung Suropati, yaitu Amangkurat kedua. Jadi Amangkurat kedua ini adalah putra mahkota dari Kesultanan Mataram yang kemudian menggantikan ayahnya yang sudah meninggal pada saat perjalanan menuju Batavia. Dia ini adalah susunan Mataram yang kelima yang memerintah pada periode 1677 sampai 1703. Nama tahtanya itu adalah sampaian dalam Ingkang Sinuhun Kanja Susumunan Prabu Amangkurat Senapati Inalaga Abdurrahman Sayyidi Paratagama Khalifatullah Ingkang Musliminah Pati kedua. Dan kemudian selanjutnya itu ada Kapten Francois Pack yang merupakan perwira militer yang mengemban tugas kepada VOC. Sepanjang karirnya dia ini sudah ditempatkan dan ditugaskan ke wilayah India, Sumatera dan juga Jawa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang dampak-dampak dari perlawanan Untung Suropati. Yang pertama itu adalah keterusikan kekuasaan VOC. Perlawanannya ini berhasil mengganggu kekuasaan VOC khususnya di wilayah Mataram dan juga sekitarnya. Hal ini membuat VOC harus mengalokasikan lebih banyak lagi sumber daya alam dan manusia untuk menghadapi perlawanan di Pulau Jawa. Yang kedua itu adalah semangat perlawanan pribumi. Pastinya ya, setiap perlawanan yang ada di daerah itu membangkitkan semangat-semangat daripada rakyat-rakyat jelata. Karena mereka adalah pemimpin yang berkarismatik ataupun pemimpin bangsawan yang pastinya punya banyak sekali koneksi dan juga punya strata yang tinggi. Dan selanjutnya itu adalah peningkatan biaya operasional VOC. Jadi perlawanan Untung Suropati ini menyebabkan peningkatan biaya karena adanya kerugian di dalam berbagai bidang dan juga sumber daya. Dan selanjutnya ini kembali lagi ke peta perlawanan, dan di selanjutnya itu ada referensi yang saya gunakan, ada dari Hanani Tifa di tahun 2023 tentang Babat Trunojoyo, Citra Kepahlawanan Tokoh Trunojoyo, juga dari kelas 1983 tentang The Crisis of 1740 in Java, The Japanese, Chinese, Madurese, and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura,
Reclass di tahun 1992 tentang Unity and Disunity in Japan's Political and Religious Thought of the 18th Century. Terus ada juga dari biografi Raden Purnojoyo, biografi Untung Suropati, dan perjuangan Raden Purnojoyo. Juga ada Abimanyu Sujipto tentang Babat Tanah Jawi yang sudah di translate ke dalam bahasa Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya